Ulasan CNA ini seakan menyatakan atau melukiskan bahwa sifat Gibran yang sebenarnya adalah sok pintar dan sok kuasa karena bapaknya adalah presiden negara ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kemarin keluar berita di media ya, ada pernyataan dari Pak Mahfud MD yang disampaikan dalam acara Tabrak Prof. Ini acara konsultasi hukum dan politik ya bersama Pak Mahfud dan kalangan anak muda. Kata Pak Mahfud, Gibran dilatih untuk mempermalukan saya. Maksudnya untuk mempermalukan Pak Mahfud ya. Pak Mahfud menceritakan mengapa pertanyaan dan pernyataan Gibran itu dinilai receh oleh beliau. Pertanyaan itu lebih pantas ditujukan untuk anak kelas 3 SD, kata beliau. Cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran? Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Kita kalau bertanya dalam sebuah forum ya, tentu ada etikanya, ada tata caranya. Bukan seperti mengajukan pertanyaan dalam acara cerdas cermat, misalnya langsung tanya, apa yang dimaksud dengan global warming? Ini kan levelnya debat capres, sehingga harus memenuhi unsur akademis seperti yang disebut oleh Pak Mahfud. Ada latar belakangnya atau ada peristiwanya dulu, baru ke pertanyaan. Contohnya ya pertanyaan dari para panelis ya. Formatnya itu kan semua kan begitu ya. Dipaparkan dulu kejadiannya apa, latar belakangnya apa, baru kemudian ditanyakan sesuai konteks yang ada. Dan Gibran ini dengan gaya yang sok pinter menyebut bahwa kan Pak Mahfud seorang profesor. Ini sebuah pernyataan yang sangat dangkal ketika diucapkan dalam sebuah debat Capres-Cawapres. Jadi levelnya Pak Mahfud itu di sini ya, kemudian oleh Gibran berusaha diturunkan sampai di levelnya dia, di bawah sini, di level anak SD. Kalau dibalik ya, kan Gibran seorang wali kota, masa nggak tahu caranya bertanya kepada seorang profesor di sebuah forum formal nasional seperti debat Cawapres ini? Itu hanya satu contoh ya. Saya kira hampir semua pengamat politik di luar kubu Prabowo ya, itu sepakat bahwa kelakuan Gibran memang tidak mencerminkan adab dan etika. Seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga menyebut bahwa pertanyaan Gibran kepada Pak Mahfud itu menunjukkan lemahnya etika dan gagalnya Gibran memahami persoalan yang kemudian membongkar kamuflase kesantunan yang selama ini ditampilkan. Gibran bahkan tidak bisa menjelaskan apa itu greenflation secara mendetail. Dia langsung melompat ke contoh aksi demonstrasi di Prancis. Tapi apa itu greenflation secara definisi? Apa hubungannya dengan Indonesia dan sebagainya? Kan tidak bisa dia jelaskan sendiri. Hanya timnya sendiri seperti Prabowo dan Khofifah yang menilai penampilan Gibran dalam debat itu berkualitas. Nah, kelakuan Gibran yang disebut dengan kata songong oleh banyak netizen ini ya, juga mendapat perhatian dan diberitakan oleh beberapa media asing. Media dari Singapura, Channel News Asia ya, singkatannya CNA, menyebut sikap Gibran itu dengan kata rude, yang artinya kasar atau tidak sopan ya. Sikap yang kasar ini menyebabkan sentimen negatif yang sangat tinggi di kalangan publik. CNA juga melaporkan bahwa di media sosial, para netizen menilai sikap Gibran ini tidak menghormati Pak Mahfud yang jauh lebih tua dan yang saat ini sedang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Presiden Jokowi, bapaknya Gibran sendiri. Ulasan CNA ini seakan menyatakan atau melukiskan bahwa sifat Gibran yang sebenarnya adalah sok pintar dan sok kuasa karena bapaknya adalah presiden negara ini. Padahal baru saja kan Presiden Jokowi bicara soal serangan personal dalam debat capres, sehingga katanya debat capres itu tidak mendidik. Nah, itu anaknya sendiri gimana Pak?
nggak ada hormatnya, nggak ada etikanya, nggak ada adabnya, sampai diberitakan dalam media asing. Media dari Jepang, Nikkei Asia ya, juga menyoroti sikap Gibran selama debat, yang berupaya tampil pintar dengan menggunakan istilah-istilah teknis yang tidak umum. Gibran menggunakan istilah teknis yang nggak umum itu disebut sebagai upaya untuk membuat lawan debatnya seolah-olah terlihat bodoh. Namun, strategi itu justru menjadi bumerang bagi Gibran. Karena itu tadi ya, seperti greenflation. Gibran hanya bisa menyebut greenflation sebagai inflasi hijau. Tanpa bisa menjelaskan detailnya, definisinya secara panjang lebar itu apa, ya. Pemahaman Gibran pun disebut salah oleh seorang pengamat ekonomi energi dari UGM. Jadi wajar ya kalau menurut Nikkei Asia, strategi Gibran malah jadi bumerang. Hasilnya, Gibran dihujat publik hingga sesudah debat usai, sampai besoknya dan besoknya ya dengan sebutan tidak sopan, cringe, songong, tengil, dan lain sebagainya. Ada satu lagi media ya dari Cina, South China Morning Post atau SCMP ya, yang menyoroti penggunaan strategi jargon dan singkatan asing oleh Gibran, namun dengan menimbulkan kesan tidak sopan. SCMP juga mengutip pendapat seorang dosen senior politik Indonesia di Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson. Menurut Profesor Wilson, Gibran bersikap merendahkan lawan debatnya dan taktik melemparkan pertanyaan menjebak oleh Gibran justru tidak membuat Gibran tampil menonjol dalam debat cawapres itu. Intinya sih sama ya, bahwa Gibran tetap dengan strategi bertanya pakai istilah atau singkatan asing. Namun kali ini lawannya bisa menepis dengan telak. Seperti ketika Pak Mahfud tidak mau menjawab dengan menyebut itu pertanyaan receh. Dan Caimin yang belak-belakan bicara soal etika. Akhirnya, strategi Gibran itu gagal total dan malah jadi bulan-bulanan hujatan publik. Coba bayangkan, seorang calon wakil presiden yang juga seorang anak presiden. Ditulis panjang lebar kejelekannya di berbagai media asing. Apa nggak malu nih keluarganya? Terus terang saya sebagai warga negara ini ya malu. Punya presiden yang anaknya bersikap seperti itu. Dan presiden yang membiarkan pelanggaran etika di MK untuk menabrak konstitusi. Bicara soal media asing, The New York Times, sebuah media bergengsi dari Amerika, beberapa hari lalu merilis artikel yang berjudul "Periode Presiden Indonesia Berakhir, Tapi Dinastinya Dimulai". Media ini memaparkan lagi bagaimana proses Gibran yang bisa maju jadi cawapres karena adanya pelanggaran etik oleh pamannya di MK. Bahkan dipaparkan juga bagaimana kekhawatiran para ahli hukum ketika Anwar Usman itu menikah dengan adiknya Pak Jokowi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Namun baik Presiden Jokowi maupun Anwar Usman ya terus saja sampai akhirnya melahirkan jalan buat Gibran jadi cawapres. Berita soal nepotisme dan dinasti politik di Indonesia ini sudah mendunia. Negara kita sebenarnya sudah kehilangan muka sebagai sebuah negara demokrasi yang sudah pernah melewati puluhan tahun di bawah kuasa seorang diktator yang kemudian diruntuhkan oleh gerakan reformasi yang cita-cita besarnya adalah menghilangkan KKN. Sampai soal pemberantasan KKN ini dibuat jadi undang-undang pada tahun 1999, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lah, terus sekarang kok mundur lagi ke dinasti politik? Sementara negara kita ini kan aktif dalam politik luar negerinya. Seperti sekarang ini ya contohnya. Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi sedang ikut serta dalam forum debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas konflik di Gaza. Kabarnya Ibu Retno ini walk out saat Duta Besar Israel untuk PBB berpidato di forum itu. Kita bisa jadi kekuatan global kalau kita dihormati oleh negara-negara dunia. Tapi kalau negara kita tercoreng dengan praktek-praktek yang melanggar demokrasi dan konstitusi, apakah kita masih dihormati? Kemudian di segi ekonomi ya, adanya praktek KKN itu sangat merusak citra negara di mata para investor.
Investor yang taat etik pasti nggak mau berbisnis di sini. Sementara investor yang mau itu ya malah punya niatan jahat, yakni mau ikut memanfaatkan KKN buat kepentingannya. Akhirnya, rakyat lagi yang jadi korban. Penjelasan sederhananya ya seperti itu ya. Intinya, masalah dinasti politik ini sangat luas pengaruh dan akibat buruknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi setelah terbongkar kelakuan Gibran di depan publik. Ternyata wajah aslinya jauh sekali, bahkan berlawanan dari kesantunan yang selama ini dipertontonkan. Salaman sampai nunduk-nunduk. Itu hanya tipuan belaka. Aslinya yang nggak punya etika, tidak punya adab, mau menang sendiri, dan tidak punya rasa hormat pada orang-orang yang lebih tua. Apakah kita mau nanti anak-anak para generasi muda negara ini meniru kelakuan Gibran? Silahkan tanyakan ke diri teman-teman sendiri ya. Pilihan politik itu bebas. Silahkan memilih, memakai hati nurani ya. Ingat ya, keluarga itu nomor 1, persahabatan itu nomor 2, dan pilih presiden itu nomor 3. Begitulah kura-kura.